berat bilangnya tuh kalau untuk sedekah untuk surga mah. Tapi untuk ngerokok mah cuma jadi asap doang, enggak berat itunya. Malam-malam juga jam 12 malam habis bangun tidur, kadang-kadang belum tidur nyari-nyari rokok itunya. Kalau sedekah mah enggak nyari-nyari keropak. Tuh kata Abdullah bin Mubarak ada 4 perkara tadi ya, makanya satu kali lagi yuk, kualitas ibadah sholat kita dengan peringatan Isra dan Mi'raj ayo kita tingkatkan. Dari kesimpulan ayat tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itunya. Terus ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah mengisrokan dan memi'rajkan Nabi itu linuriyahu min ayatina. Selain Allah akan memerintahkan sholat, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dari ayat tersebut bisa disimpulkan 3 perkara. Pertama, Allah memperlihatkan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki tidak ada yang sulit dan semuanya mudah bagi Allah. Iya, karena perjalanan begitu jauhnya Nabi, ya, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tahu berapa juta kilometer, balik lagi ke Masjidil Haram masih pada malam itu juga. Itulah kejadian luar biasa. Maka dikatakan itu adalah mukjizat kedua dari Nabi Muhammad SAW. Satu, betapa maha berkuasanya Allah. Lalu yang kedua, dari ayat tersebut dari Isra dan Mi'raj bisa disimpulkan yang kedua adalah betapa agung dan mulianya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat tidak ada manusia dan diisrokan dan dimirajkan terkecuali hanya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Gak ada yang diisrokan dan dimirajkan. Ya, jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul yang selain Nabi Muhammad pun tidak ada. Makanya pantas Nabi dijuluki Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Lalu yang ketiga, dari ayat tadi dijelaskan betapa penting dan harusnya ya kewajiban ibadah sholat. Ibadah sholat. Allah memerintahkan puasa cukup dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memerintahkan zakat cukup dalam Al-Quran lewat wahyu Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Allah memerintahkan ibadah haji sama, tapi saking pentingnya sholat, selain perintahan dalam Al-Quran paling banyak Allah memerintahkan sholat, tidak cukup sebatas itu, nabinya langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ada hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Paling pertama yang akan dihisab nanti kita di akhirat adalah sholat. Yang paling pertama dihisab kita adalah sholat. Idza sholuha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya lulus, sholatnya beres, sholatnya benar, maka akan diterima ibadah yang lainnya. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, apabila rusak sholatnya, tidak diterima sholatnya, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Maka satu lagi, tiada lain peringatan Isra dan Mi'raj. Ayo perbaiki kualitas dan mari tingkatkan ibadah sholat kita. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Ayo dari rumah masing-masing, apabila datang waktu sholat, kita sedang ada di rumah, ibu bapaknya jalan ke masjid. Itunya. Lalu Mi'raj, naikkan ibadah sholat kita dari wajib. Ayo kita belajar melaksanakan ibadah sholat sunnah. Naik, Isra berjalan, Mi'raj naik. Bahkan ada hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid terkecuali harus di masjid.
Yang namanya tetangga, ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah. Kayaknya komplain ini semua tetangga masjid nih. Semua tetangga masjid semuanya. Oh, makanya sholat yang sempurna adalah di mana? Di masjid. Nah, mudah-mudahan masjid ini berkah, gitu ya. Dan warganya mudah-mudahan semuanya berkah dengan keagungan dan keberkahan Rajab.